Assalamualaikum, hi everyone, welcome back my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan bikin tutorial jedak-jeduk dialek motion lagi pakai lagu DJ Aca-Aca Nahi Nahi yang lagi viral di TikTok. Nah, kalian bisa cek aja hasilnya, ada di awalan video tadi ya guys. Untuk bahan-bahannya nanti aku bakal taruh di description box, kalian bisa cek aja. Sebelum mulai, don't forget to like and subscribe. Oke, tanpa basa-basi kita mulai ke tutorialnya. So guys, jadi di sini aku udah masukin lagu beserta detik beatnya, cek aja di deskripsi ya guys. Nah, untuk yang baik kali lain itu aku tadi habis bikin efeknya gitu, efek click motionnya. Ini efeknya juga nggak pakai juga nggak apa-apa sih, nggak penting juga sih, ya kan? Karena biar aku tambahin tuh biar ada warnanya gitu. Nah, oke, untuk langkah kedua kan tadi udah ditambahkan lagu. Terus untuk langkah kedua ini kalian tambahkan aja satu foto. Oke guys, jadi aku udah tambahkan satu foto. Dan untuk foto yang pertama ini tuh kalian panjangin aja. Nah, kalian klik yang ini tuh. Nah, yang ini nih. Sampai di detik 5,05 sini. Nah, terus klik fotonya, terus pilih yang ini untuk manjanginnya. Oke guys, next kita tambahkan foto yang kedua. Untuk foto yang kedua kalian tinggal panjangkan sampai di detik 7,20. Klik fotonya, pilih yang ini. Next untuk foto yang foto selanjutnya atau foto yang ketiga, kalian tinggal tambahkan lagi, panjangkan sampai di detik 10,07. Nah, di sini. Next, tambahkan foto lagi yang terakhir. Kalian panjangkan sampai di detik 12,26. Terus klik yang ini. Oke guys, kalau udah, nah kalian pergi ke foto. Ini sebelum itu aku bakalan taruh dulu ke bawah. Nah, ini tuh fungsi efeknya biar lebih berwarna aja gitu. Nah, kita langsung aja next ke tutorialnya. Nah, untuk foto yang pertama kalian tinggal pergi ke move dan transform. Terus pilih yang ketiga, tambahkan keyframe di detik 0,00. Terus tambahkan keyframe lagi di detik, contoh aja ya, di detik 12,18. Untuk di detik 0,00 kalian zoom jadi 900-an gitu. Kalau udah di tengah-tengah, terus tambahkan kurva yang ketiga. Oke guys, kalau udah kalian pergi ke foto yang kedua, pilih move dan transform, and yang ketiga. Nah, kalau udah kalian tambahkan keyframe di detik 6,05, terus di detik 6,23, terus di detik 7,02, sama di detik 7,20. Nah, untuk di detik 6,23 ini kalian tinggal zoom jadi sekitar ya 837. Terus di detik 7,02 kalian zoom jadi kurang lebihnya 915. Oke guys, kalau udah di tengah-tengahnya, di sini kalian tambahkan kurva yang ketiga, tarik ke atas, terus klik yang ini tuh, yang ini. Terus pilih yang ketiga lagi, tarik ke atas. Oke guys, kalau udah pilih foto yang ketiga, terus pilih move dan transform, pilih yang ketiga ini. Terus kalian tinggal tambahkan keyframe di detik 8,22, di detik 9,9, di detik 9,19, sama di detik 10,7. Nah, untuk di detik 9,9 kalian zoom jadi sekitar 830. Terus di detik 9,19 kalian zoom jadi 900, sekitar 40 gitu, 940. Oke, kalau udah di tengah-tengah dikasih kurva yang ketiga, tarik ke atas. Nah, ini foto yang kedua sama ketiga udah di zoom. Dan untuk foto yang ketiga kalian juga sama nih, di zoom gitu, atau tambahkan kurva dulu di detik 11,07.
di detik 11,26, di detik 12,03 sama di detik 12,26. Di detik 11,26 kalian zoom jadi sekitar 800. Terus di detik 12,03 kalian zoom jadi sekitar 900. Nah, terus untuk yang terakhir nggak usah diapa-apain. Di tengah-tengahnya jangan lupa dikasih kurva yang ketiga ya guys. Oke, next guys, kita bakalan bikin atau tambahkan efeknya gitu. Kalian klik foto yang pertama, pilih efek, tambahkan efek. Cari di bagian distorsi atau warp. Nama efek ubin atau tailless. Oke guys, untuk bagian mirrornya kalian aktifin aja. Terus kalian tinggal kembali, tambahkan efek. Nah, untuk di bagian move atau transform, kalian tambahkan aja efek namanya ombang-ambing atau oscillate. Untuk di bagian sudutnya kalian naikin jadi 90. Setelah itu di bagian frekuensinya kalian naikin jadi 0,70. Di bagian magnitusnya tetap jadi 25. Setelah itu kalian kembali dan tambahkan efek lagi. Cari di bagian move atau transform, nama efek ayun atau swing. Nah, di bagian frekuensinya kalian tinggal turunin jadi 0,50. Di bagian sudut satunya kalian tinggal turunin aja jadi negatif 2,5 derajat. Di bagian sudut kedua kalian turunin jadi 2,5 derajat. Oke guys, kalau udah kalian kembali, terus tambahkan efek lagi. Cari di bagian blur, nama efek linear streaks. Nah, kalau udah di sini kalian klik aja. Untuk di bagian kekuatannya itu kalian turunin dulu jadi 0,9. Setelah itu kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe sama yang di detik 2,18 tadi tuh bagian ngezoomnya. Kalian ubah aja jadi 0. Oke guys, di tengah-tengah jangan lupa dikasih kurva yang ketiga. Nah, kalian kembali dan tambahkan efek lagi. Cari aja di bagian move atau transform, nama efek pemindahan acak atau random displacement. Di bagian magnitusnya kalian tambahkan keyframe di detik, contohnya di detik 3,25 sama di detik 5,05 atau di detik kayak foto terakhir gitu, keyframe terakhir maksudnya. Nah, untuk di detik yang terakhir atau keyframe di detik 5,5 kalian ubah aja jadi sekitar 123. Terus di detik 3,5 itu kalian ubah jadi 0. Next, untuk di bagian evolution kalian juga sama, tambahkan keyframe yang kayak di magnitus tadi. Nah, untuk di detik 5,5 kalian ubah aja jadi sekitar 0,19. Untuk di detik 3,25 kalian ubah aja jadi sekitar 0,73. Oke guys, kalau udah di bagian sheetnya kalian tinggal tambahkan keyframe di tempat yang sama. Untuk di detik 3,25 kalian ubah aja jadi 0,63. Next, kalau udah untuk di detik 5,05 kalian ubah jadi 0. Oke guys, kalau udah jangan lupa di tengah-tengahnya itu kalian tambahkan kurva ya guys. Untuk di bagian magnitude kalian tambahkan kurva yang kedua, kalian tarik aja kayak gini. Di bagian evolution kalian juga tambahkan keyframe lagi, yang kurva yang kedua kalian giniin. Di bagian sheet kalian pilih kurva yang ketiga, kalian giniin. Oke, next guys, untuk selanjutnya ini udah selesai, tapi di bagian linear streak-nya kalian klik aja, terus kalian tambahkan keyframe sama di detik 4,5
4,13 contohnya aja ya. Terus sama di detik 5,05. Di detik 4,13 ini tetap jadi 0. Di detik 5,5 kalian ubah jadi 9. Oke, kalau udah, kalian tinggal pergi ke tengah-tengah, pilih kurva yang ketiga. Oke guys, next kita bakalan pergi ke foto yang kedua dan kalian tambahkan efek. Klik efek, tambahkan efek. Cari di bagian distorsi atau warp, nama efek ubin atau tailless. Klik pengaturan standar. Oke, kalau udah di bagian mirrornya diaktifin. Terus untuk di bagian tambahkan efek lagi. Nah, cari aja di bagian move atau transform, nama efek oscillate atau ombang-ambing. Nah, di sini untuk di bagian sudutnya kalian tinggal naikin jadi 340. Oke, kalau udah di bagian 340, nah kayak gini. Terus kalian tinggal pergi ke bagian frekuensi, kalian naikin jadi 6,08. Kalau udah di bagian magnitudenya, kalian tinggal tambahkan keyframe awal. Oh ya, ini sebelumnya jangan lupa dipotong dulu. Nah, kita salin dulu ini efeknya. Kalian potong-potong aja fotonya ya guys, jangan dipotong-potong. Foto yang ketiga juga gitu, jangan lupa dipotong-potong. Sama foto yang terakhir. Oke, kalau udah, untuk foto kalian kembali lagi di foto di detik 5,5. Klik efek, tambahkan efek. Terus kalau udah di sini, nah untuk di bagian magnitudenya awalnya itu kalian ubah jadi sekitar 500 gitu. Terus kalau udah ya ini, kalian pergi ke keyframe terakhir, kalian tambahkan keyframe akhir. Terus kalian ubah jadi 0. Nah, di tengah-tengah jangan lupa dikasih kurva yang ketiga. Nah, kalau udah tambahkan efek lagi, cari di bagian move atau transform. Nah, kalian tinggal tambahkan efek oscillate lagi atau ombang-ambing. Di bagian frekuensinya kalian ubah jadi 8, sekitar 8,60 gitu. Terus di bagian magnitudenya kalian tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Keyframe awal kalian ubah jadi 150. Oke, kalau udah di bagian magnitudenya jangan lupa dikasih kurva yang ketiga, kalian tarik ke atas. Next, tambahkan efek lagi, cari di bagian blur, nama efek buram gerak atau motion blur. Kalau udah di bagian turnya kalian naikin jadi 1,20. Terus kembali tambahkan efek, cari aja di bagian warna cahaya, nama efek paparan togama. Nah, kalau udah di bagian exposure-nya tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian ubah jadi 2,00. Di tengah-tengah jangan lupa dikasih kurva yang ketiga, tarik ke atas. Setelah itu tambahkan efek lagi, cari di bagian distorsi atau warp, nama efek turbulent splash. Oke, kalian klik aja. Di bagian offsetnya kalian tinggal ubah jadi 65 yang X ya guys. Setelah itu kalau udah di bagian kekuatannya, kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Terus di tengah-tengah dikasih kurva, pilih yang ketiga kalian giniin. Di bagian evolution kalian tinggal ubah jadi 4,62. Terus di bagian arahnya kalian ubah jadi XY yang ini. Di bagian skalanya kalian tinggal tambahkan keyframe. Nah, ini keyframe. Terus tambahkan keyframe akhir lagi. Untuk keyframe awal kalian ubah aja jadi
0,50. Terus untuk di detik akhir kalian ubah jadi 2,00. Nah, kalau udah di tengah-tengah dikasih kurva yang ketiga, dan untuk di bagian oktavnya kalian ubah jadi 1. Nah, oke, kalau udah kayak gini kalian tinggal, kan ini udah ya kan. Nah, kayak gini kalian kembali, terus kalian tinggal salin efek. Kalau udah kalian kembalikan ya, pergi ke detik 7,20 atau pas ganti foto gitu, kalian tempel aja efeknya. Nah, kalian tempel, terus kalian pergi ke detik 10,07 pas ganti fotonya aja ya guys, kalian tempelnya efek yang ada turbulence splash-nya. Kalau udah kita bakal bikin efek yang ketiga. Nah, ini kan tadi ke 1, terus ini tadi kan kedua, terus ini yang ketiga. Nah, kalian pergi ke foto yang di detik 6,05, kalian klik efek, tambahkan efek. Terus kalau udah kalian pergi ke bagian distorsi atau warp, nama efek ubin atau tailless. Oke, untuk di bagian mirrornya kalian tinggal aktifin aja. Terus kalian kembali, tambahkan efek lagi, cari di bagian move atau transform, nama efek ombang-ambing atau skillet. Kalau udah, kalian tinggal klik efeknya. Di bagian sudutnya itu kalian ubah aja jadi 169. Nah, kalian ubah jadi 169,0 derajat. Oke, kalau udah kayak gini kan, kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir, kalian ubah jadi 0. Oke guys, kalau udah di tengah-tengah dikasih kurva yang ketiga, di bagian frekuensinya kalian tinggal turunin aja jadi 0,6 Hz. Nah, di bagian magnitudenya kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Setelah itu untuk keyframe awal kalian ubah aja jadi 89. Setelah itu kalau udah kalian kembali, tambahkan efek, cari di bagian move atau transform, nama efek ayun atau swing. Nah, di bagian frekuensinya kalian turunin aja jadi 1,16. Setelah itu di bagian sudut 1 kalian turunin aja jadi negatif 3,0 derajat. Setelah itu di bagian sudut kedua kalian turunin aja jadi 2,2 derajat. Terus tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Di sudut ke-1 tadi juga sama, tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Oke guys, kalau udah kalian kembali dan tambahkan efek, cari di bagian blur, nama efek buram gerak atau motion blur. Oke, next kalian tambahkan efek lagi, cari di bagian warna dan cahaya, nama efek paparan atau gamma. Kalau udah di bagian sini, di bagian exposure-nya kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Kalian untuk keyframe awalnya kalian ubah jadi 2,00. Setelah itu untuk di tengah-tengah jangan lupa dikasih kurva yang ketiga. Nah, kalau udah kalian tinggal salin efek, terus kalian tinggal tempel aja di detik 7,02 sampai detik 7,20. Oke guys, kalau udah kayak gini, kalau udah kalian tinggal pergi ke foto yang di detik 7,02. Kalian pergi dulu ke detik 8,22, kalian tempel efeknya. Nah, kalian tempel aja sampai di detik
10,07. Nah, di detik 10,07 ini juga kalian tempel efeknya tadi sampai foto 12,26. Oke, kalian tinggal potong atau tempel aja. Oke, kalau udah ditempel, kalian pergi ke foto yang bagian 7,02, kalian klik, terus pilih efek, kalian tambahkan efek aja, cari aja efek di bagian distort shadow warp, nama efek lengkungan gelombang. Nah, di sini untuk efek lengkungan gelombang di bagian tahapnya, kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan di sini ya, keyframe di detik di tengah-tengah sini sama di detik terakhir. Di awal aja nggak apa-apa. Nah, untuk di akhir kalian ubah aja jadi 0,92. Oke, kalau udah untuk awal itu kalian ubah aja jadi 1,87. Setelah itu di tengah-tengah kalian tambahkan kurva yang kedua, kalian giniin. Kalau udah di bagian sudutnya kalian tinggal ubah aja jadi sekitar 45 derajat gitu. 45,0 derajat. Terus di bagian jaraknya kalian ubah jadi sekitar 13,0 13,4 aja. Di bagian magnitudenya kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian ubah jadi 0, keyframe akhir kalian ubah jadi 3,5. Oke, kalau udah kayak gini kalian tinggal tambahkan kurva yang kedua juga di magnitude. Terus tambahkan efek garis-garis, cari aja efek garis-garis, garis. Nah, ini guys efek garis-garisnya, kalian klik. Terus untuk di bagian jumlahnya ini kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian ubah jadi sekitar 7,9, sama di keyframe akhir kalian ubah jadi 29,0. Oke, kalau udah kayak gini kalian tinggal tambahkan kurva di tengah-tengah, pilih yang ketiga, kalian giniin. Di bagian lebarnya itu kalian ubah jadi 20. Terus di bagian sudutnya kalian ubah jadi 0. Di bagian tahapnya kalian ubah jadi 0 juga, dan warnanya itu warna hitam. Sudutnya ini aja guys, kalian ubah jadi sekitar 15,0. Nah, terus ini garis-garisnya kalian taruh aja, tarik ke atas. Oke, kalau udah kayak gini kalian tinggal salin efek, terus kalian tempel di detik pas mau pindah foto gitu. Nah, pas mau pindah foto di detik 9,19 kalian buang efeknya dulu, kalian buang efek semuanya, terus tempel efek. Udah deh. Oke, ini udah selesai. Kalau udah kalian tinggal simpan aja. Oke, jadi segitu aja video tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.